Aegon I Targaryen adalah seorang pejuang terkenal, penakluk terbesar dalam sejarah Westeros, namun banyak yang percaya bahwa pencapaiannya yang paling signifikan datang pada masa damai. Tahta besi ditempa dengan api dan baja dan teror, dikatakan, tetapi begitu tahta telah mendingin, itu menjadi kursi keadilan bagi semua Westeros. Rekonsiliasi 7 kerajaan dengan pemerintahan Targaryen adalah batu kunci kebijakan Aegon I sebagai raja. Untuk tujuan ini, ia berusaha keras untuk memasukkan pria, dan bahkan beberapa wanita, dari setiap bagian kerajaan di istana dan dewannya. Mantan musuhnya didorong untuk mengirim anak-anak mereka, terutama putra dan putri yang lebih muda, karena sebagian besar bangsawan besar ingin menjaga ahli waris mereka dekat dengan rumah, ke istana, di mana anak laki-laki bertugas sebagai halaman, juru minuman, dan pengawal, gadis-gadis sebagai pelayan dan sahabat Ratu Aegon. Di King's Landing, mereka menyaksikan keadilan raja secara langsung, dan didesak untuk menganggap diri mereka sebagai subjek leal dari satu kerajaan besar, bukan sebagai orang barat atau Stormlanders atau orang utara. Keluarga Targaryen juga menengahi banyak pernikahan antara keluarga bangsawan dari ujung kerajaan, dengan harapan bahwa aliansi semacam itu akan membantu mengikat tanah yang ditaklukkan bersama dan menjadikan 7 kerajaan menjadi satu. Ratu Aegon, Visenya dan Rhaenys, sangat senang mengatur pertandingan ini. Melalui upaya mereka, Ronel Arryn muda, Lord of the Eyrie, membawa seorang putri Torrhen Stark dari Winterfell untuk menikah, sementara putra sulung Loren Lannister, pewaris Casterly Rock, menikahi seorang gadis Redwy dari Arbor. Ketika 3 gadis, kembar 3, lahir dari Event Star of Tarth, Ratu Rhaenys mengatur pertunangan untuk mereka dengan House Corbray, House Hightower, dan House Harlow. Ratu Visenya menengahi pernikahan ganda antara House Blackwater dan House Bracken, saingan yang sejarah permusuhannya kembali berabad-abad, mencocokkan putra masing-masing rumah dengan putri yang lain untuk menyegel perdamaian di antara mereka. Dan ketika seorang gadis Rowan dalam pelayanan Rhaenys menemukan dirinya memiliki anak dengan seorang Scullion, Ratu menemukan seorang ksatria untuk menikahinya di White Harbor, dan seorang lagi di Lannisport yang bersedia mengambil bajingannya sebagai fosterling. Meskipun tidak ada yang meragukan bahwa Aegon Targaryen adalah otoritas terakhir dalam semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan kerajaan, saudara perempuannya Visenya dan Rhaenys tetap menjadi mitranya yang berkuasa sepanjang masa pemerintahannya. Kecuali mungkin untuk Ratu Baek Alysanne, istri Raja Jaehaerys I, tidak ada ratu lain dalam sejarah 7 kerajaan yang pernah memiliki pengaruh sebanyak kebijakan seperti saudara perempuan naga. Sudah menjadi kebiasaan raja untuk membawa salah satu ratunya kemanapun dia bepergian, sementara yang lain tetap di Dragonstone atau King's Landing, seringkali tidak duduk di tahta besi, memerintah atas masalah apapun yang datang sebelum dia. Meskipun Aegon telah menunjuk King's Landing sebagai kursi kerajaannya dan memasang Iron Throne di Longhall berasap Aegon Fort, dia menghabiskan tidak lebih dari seperempat waktunya di sana. Penuh karena banyak hari dan malamnya dihabiskan di Dragonstone, benteng pulau leluhurnya. Kastil di bawah Dragonmount memiliki 10 kali ruang Aegon Fort, dengan kenyamanan, keamanan, dan sejarah yang jauh lebih besar. Sang penakluk pernah terdengar mengatakan bahwa dia bahkan menyukai aroma Dragonstone, di mana udara asin selalu berbau asap dan belerang. Aegon menghabiskan kira-kira setengah tahun di 2 kursinya, membagi waktunya di antara mereka. Setengah lainnya ia curahkan untuk kemajuan kerajaan yang tak ada habisnya, membawa istananya dari satu kastil ke kastil lain, menjadi tamu dengan masing-masing bangsawan besarnya secara bergantian. Gultown dan Eyrie, Harrenhal, Riverrun, Lannisport dan Casterly Rock, Crakehall, Old Oak, Highgarden, Old Town, Arbor, Hornhill, Ashford, Storm's End, dan Evenval Hall mendapat kehormatan menjadi tuan rumah rahmatnya berkali-kali, tetapi Aegon dapat dan akan muncul hampir di mana saja, kadang-kadang dengan sebanyak 1000 ksatria dan bangsawan dan wanita di keretanya. Dia melakukan perjalanan 3 kali ke Kepulauan Besi, 2 kali ke Pike dan sekali ke Great Wayeka, menghabiskan 2 minggu di Sisterton pada tahun 19 AC, dan mengunjungi utara 6 kali, mengadakan pengadilan 3 kali di White Harbor, 2 kali di Barrowen, dan sekali di Winterfell pada kemajuan kerajaan terakhirnya di 33 AC. Lebih baik mencegah pemberontakan daripada menumpasnya, kata Aegon yang terkenal, ketika ditanya alasan perjalanannya.
Sekilas raja dalam semua kekuasaannya, dipasang di Balerion The Black Dread dan dihadiri oleh ratusan ksatria berkilauan dalam sutra dan baja, melakukan banyak hal untuk menanamkan kesetiaan pada para penguasa yang gelisah. Rakyat kecil perlu melihat raja dan ratu mereka dari waktu ke waktu juga, raja menambahkan, dan tahu bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan kekhawatiran mereka di hadapannya. Dan begitulah yang mereka lakukan. Sebagian besar dari setiap kemajuan kerajaan diberikan kepada pesta dan bola dan perburuan dan penjajahan, karena setiap tuan berusaha untuk mengalahkan yang lain dalam kemegahan dan keramahan, tetapi Aegon juga membuat titik memegang pengadilan dimanapun dia mungkin bepergian, apakah dari mimbar di kastil tuan besar atau batu berlumut di ladang petani. 6 maester bepergian bersamanya, untuk menjawab pertanyaan apapun yang mungkin dia miliki tentang hukum, adat istiadat, dan sejarah setempat, dan untuk mencatat dekrit dan penilaian seperti yang mungkin diwariskan oleh rahmatnya. Seorang tuan harus tahu tanah yang dia kuasai. Sang penakluk kemudian memberitahu putranya Aenys, dan melalui perjalanannya Aegon belajar lebih banyak tentang 7 kerajaan dan rakyatnya. Masing-masing kerajaan yang ditaklukkan memiliki hukum dan tradisinya sendiri. Raja Aegon tidak berbuat banyak untuk mengganggu mereka. Dia membiarkan tuannya untuk terus memerintah seperti biasanya, dengan semua kekuatan dan hak prerogatif yang sama. Hukum warisan dan suksesi tetap tidak berubah, struktur feodal yang ada dikonfirmasi, penguasa baik besar maupun kecil mempertahankan kekuatan lubang dan tiang gantungan di tanah mereka sendiri, dan hak istimewa malam pertama dimanapun kebiasaan itu sebelumnya berlaku. Perhatian utama Aegon adalah perdamaian. Sebelum penaklukan, perang antara wilayah Westeros adalah hal biasa. Hampir setahun berlalu tanpa seseorang melawan seseorang di suatu tempat. Bahkan di kerajaan-kerajaan itu dikatakan damai, para penguasa tetangga sering menyelesaikan perselisihan mereka di bawah todongan pedang. Aksesi Aegon mengakhiri sebagian besar dari itu. Tuan-tuan kecil dan ksatria yang mendarat sekarang diharapkan untuk membawa perselisihan mereka ke tuan tanah mereka dan mematuhi penilaian mereka. Argumen antara rumah-rumah besar di kerajaan diputuskan oleh mahkota. Hukum pertama negeri ini adalah perdamaian raja. Raja Aegon memutuskan, dan setiap tuan yang pergi berperang tanpa izinku akan dianggap sebagai pemberontak dan musuh tahta besi. Raja Aegon juga mengeluarkan dekrit yang mengatur bea cukai, bea, dan pajak di seluruh kerajaan, sedangkan sebelumnya setiap pelabuhan dan setiap tuan kecil telah bebas untuk menuntut sebanyak yang mereka bisa dari penyewa, rakyat kecil, dan pedagang. Dia juga menyatakan bahwa pria dan wanita suci dari iman, dan semua tanah dan harta benda mereka, harus dibebaskan dari pajak, dan menegaskan hak pengadilan iman sendiri untuk mengadili dan menghukum septon, saudara tersumpah, atau saudari suci yang dituduh melakukan penyimpangan. Meskipun dirinya bukan orang yang saleh, Raja Targaryen pertama selalu berhati-hati untuk mendapatkan dukungan dari iman dan High Septon of Old Town. King's Landing tumbuh di sekitar Aegon dan istananya, di dan sekitar 3 bukit besar yang berdiri di dekat mulut Blackwater Rush. Bukit-bukit tertinggi itu dikenal sebagai Bukit Tinggi Aegon, dan tak lama kemudian bukit-bukit yang lebih rendah disebut Bukit Visenya dan Bukit Rhaenys, nama-nama mereka sebelumnya terlupakan. Benteng Motte and Bailey kasar yang dilemparkan Aegon begitu cepat tidak cukup besar, atau cukup megah untuk menampung raja dan istananya, dan mulai meluas bahkan sebelum penaklukan selesai. Sebuah menara baru didirikan, semuanya terbuat dari kayu gelondongan dan setinggi 50 kaki, dengan aula panjang yang luas di bawahnya, dan sebuah dapur, terbuat dari batu dan beratap batu tulis jika terjadi kebakaran, di seberang Bailey. Kandang kuda muncul, lalu lumbung. Sebuah menara pengawas baru dinaikkan, 2 kali lebih tinggi dari yang lebih tua. Segera Aegon Fort mengancam akan keluar dari temboknya, jadi sebuah palisade baru dinaikkan, menutupi lebih banyak puncak bukit, menciptakan ruang yang cukup untuk barak, gudang senjata, sep, dan menara drum. Di bawah bukit, dermaga dan gudang naik di sepanjang tepi sungai, dan pedagang dari Old Town dan Fricitias mengikat di samping kapal panjang Velaryon dan Certigars, di mana hanya beberapa perahu nelayan yang sebelumnya terlihat. Sebagian besar perdagangan yang telah melalui Maidenpool dan Duskendale sekarang datang ke King's Landing. Sebuah pasar ikan bermunculan di sepanjang tepi sungai, pasar kain di antara bukit-bukit.
Sebuah rumah pabean muncul. Sebuah sep sederhana dibuka di Blackwater, di lambung roda gigi tua, diikuti oleh yang luar biasa dari memulaskan dan pial di pantai. Kemudian September kedua, 2 kali lebih besar dan 3 kali lebih besar, dibangun di atas bukit Visenya, dengan koin yang dikirim oleh High Septon. Toko-toko dan rumah-rumah tumbuh seperti jamur setelah hujan. Orang-orang kaya mengangkat manses berdinding di lereng bukit, sementara orang miskin berkumpul di gubuk lumpur dan jerami yang jorok di tempat-tempat rendah di antaranya. Tidak ada yang merencanakan King's Landing. Itu hanya tumbuh. Tapi itu tumbuh dengan cepat. Pada penobatan pertama Aegon, itu masih sebuah desa yang berjongkok di bawah kastil Motte and Bailey. Pada yang kedua, itu sudah menjadi kota yang berkembang dari beberapa ribu jiwa. Dengan 10 AC, itu adalah kota sejati, hampir sebesar Gultown atau White Harbor. Pada 25 AC, itu telah melampaui keduanya untuk menjadi kota terpadat ketiga di dunia, hanya dilampaui oleh Lannisport dan Old Town. Namun, tidak seperti para pesaingnya, King's Landing tidak memiliki tembok. Itu tidak perlu, beberapa penduduknya diketahui mengatakan, tidak ada musuh yang berani menyerang kota selama itu dipertahankan oleh Targaryen dan naga mereka. Raja sendiri mungkin telah berbagi pandangan ini pada awalnya, tetapi kematian saudara perempuannya Rhaenys dan naganya, Merases, di 10 AC dan serangan terhadap orangnya sendiri tidak diragukan lagi memberinya alasan. Dan pada tahun ke-19 setelah penaklukan, berita mencapai Westeros tentang serangan berani di Kepulauan Musim Panas, di mana armada bajak laut telah menjarah kota pohon tinggi dan membawa 1.000 wanita dan anak-anak sebagai budak, bersama dengan kekayaan dalam penjarahan. Catatan tentang serangan itu sangat mengganggu raja, yang menyadari bahwa King's Landing akan sama rentannya terhadap musuh yang cukup cerdik untuk jatuh ke kota ketika dia dan Visenya berada di tempat lain. Oleh karena itu, rahmatnya memerintahkan pembangunan cincin tembok di sekitar King's Landing, setinggi dan sekuat yang melindungi Old Town dan Lannisport. Tugas membangunnya dianugerahkan kepada Grand Maester Gawain dan Ser Osmond Strong, tangan raja. Untuk menghormati Aegon memutuskan bahwa kota itu akan memiliki 7 gerbang, masing-masing dipertahankan oleh gerbang besar dan menara pertahanan. Pengerjaan dinding dimulai tahun berikutnya dan berlanjut hingga 26 AC. Ser Osmond adalah tangan keempat raja. Yang pertama adalah Lord Orys Baratheon, saudara tirinya yang dan teman masa mudanya, tetapi Lord Orys ditawan selama Perang Dornish dan menderita kehilangan tangan pedangnya. Ketika ditebus kembali, penguasanya meminta raja untuk dibebaskan dari tugasnya. Tangan raja harus memiliki tangan, katanya. Aku tidak akan membiarkan orang-orang berbicara tentang tunggul raja. Aegon selanjutnya memanggil Edmund Tully, Lord of Riverrun, untuk mengambil handshake. Lord Edmund melayani dari 7-9 AC, tetapi ketika istrinya meninggal di ranjang anak, dia memutuskan bahwa anak-anaknya lebih membutuhkannya daripada kerajaan, dan memohon izin untuk kembali ke daerah sungai. Alton Celtigar, Lord of Claw Isle, menggantikan Tully, melayani dengan cakap sebagai tangan sampai kematiannya karena sebab alami pada tahun 17 AC, setelah itu raja bernama Ser Osmond Strong. Grand Maester Gawain adalah yang ketiga di kantor itu. Aegon Targaryen selalu menyimpan Maester di Dragonstone, seperti ayah dan ayah-ayahnya sebelumnya. Semua penguasa besar Westeros, dan banyak bangsawan yang lebih rendah dan ksatria darat, mengandalkan Maester yang dilatih di benteng Old Town untuk melayani rumah tangga mereka sebagai penyembuh, ahli Taurat, dan penasihat, untuk membiarkan dan melatih gagak yang membawa pesan mereka, dan menulis dan membaca pesan-pesan itu untuk para bangsawan yang tidak memiliki keterampilan itu, membantu pelayan mereka dengan akun rumah tangga, dan mengajar anak-anak mereka. Selama penaklukan, Aegon dan saudara perempuannya masing-masing memiliki maester yang melayani mereka, dan setelah itu raja kadang-kadang mempekerjakan sebanyak setengah lusin untuk menangani semua masalah yang dibawa ke hadapannya. Tetapi orang-orang paling bijaksana dan paling terpelajar di 7 kerajaan adalah Archmaester dari benteng, masing-masing dari mereka adalah otoritas tertinggi dalam salah satu disiplin besar. Pada tahun 5 AC, Raja Aegon merasa bahwa kerajaan mungkin mendapat manfaat dari kebijaksanaan seperti itu, meminta konklav untuk mengiriminya salah satu nomor mereka sendiri untuk memberi nasihat dan berkonsultasi dengannya tentang semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan kerajaan.
Demikianlah kantor Grand Maester dibuat, atas permintaan Raja Aegon. Orang pertama yang melayani dalam kapasitas itu adalah Archmaester Ollider, penjaga sejarah, yang cincin, tongkat, dan topengnya terbuat dari perunggu. Meskipun sangat terpelajar, Ollider juga sangat tua, dan dia meninggal dari dunia ini kurang dari setahun setelah mengambil mantel Grand Maester. Untuk mengisi tempatnya, Konklav memilih Archmaester Lionce, yang cincin, tongkat, dan topengnya berwarna emas kuning. Dia terbukti lebih kuat dari pendahulunya, melayani kerajaan sampai 12 AC, ketika dia tergelincir di lumpur, pinggulnya patah, dan meninggal segera sesudahnya, di mana Grand Maester Gawain diangkat. Lembaga Dewan Kecil Raja tidak berkembang sepenuhnya sampai masa pemerintahan Raja Jaehaerys sang konsiliator, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa Aegon I memerintah tanpa manfaat nasihat. Dia dikenal sering berkonsultasi dengan berbagai Grand Maester, dan Maester rumah tangganya sendiri juga. Pada hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, utang, dan pendapatan, ia meminta nasihat dari Master Koinya. Meskipun ia menyimpan satu septon di King's Landing dan satu lagi di Dragonstone, Raja lebih sering menulis kepada High Septon of Oldtown tentang masalah agama, dan selalu membuat titik mengunjungi Star Recept selama sirkuit tahunannya. Lebih dari semua ini, Raja Aegon mengandalkan tangan Raja, dan tentu saja pada saudara perempuannya, Ratu Rhaenys dan Visenya. Ratu Rhaenys adalah pelindung besar bagi para penyair dan penyanyi dari 7 kerajaan, menghujani emas dan hadiah pada mereka yang menyenangkannya. Meskipun Ratu Visenya menganggap adiknya sembrono, ada kebijaksanaan dalam hal ini yang melampaui kecintaan sederhana pada musik. Untuk para penyanyi kerajaan, dalam keinginan mereka untuk memenangkan hati Ratu, menyusun banyak lagu untuk memuji House Targaryen dan Raja Aegon, dan kemudian pergi dan menyanyikan lagu-lagu itu di setiap menara dan kastil dan desa hijau dari Dornish Marches ke tembok. Demikianlah penaklukan dibuat mulia bagi orang-orang sederhana, sementara Aegon si Naga sendiri menjadi raja pahlawan. Ratu Rhaenys juga menaruh minat besar pada rakyat kecil, dan memiliki cinta khusus untuk wanita dan anak-anak. Suatu ketika dia mengadakan pengadilan di Aegonford, seorang pria dibawa ke hadapannya karena memukuli istrinya sampai mati. Saudara laki-laki wanita itu ingin dia dihukum, tetapi suaminya berpendapat bahwa dia berada dalam hak-haknya yang sah, karena dia telah menemukan istrinya abed dengan pria lain. Hak seorang suami untuk menghukum istri yang bersalah telah ditetapkan dengan baik di seluruh 7 kerajaan, kecuali di Dorne. Sang suami lebih lanjut menunjukkan bahwa tongkat yang dia gunakan untuk memukul istrinya tidak lebih tebal dari ibu jarinya, dan bahkan menghasilkan tongkat sebagai bukti. Namun, ketika Ratu bertanya kepadanya berapa kali dia memukul istrinya, sang suami tidak dapat menjawab, tetapi saudara laki-laki wanita yang meninggal itu bersikeras bahwa telah terjadi 100 pukulan. Ratu Rhaenys berkonsultasi dengan Maester dan Septonnya, lalu memberikan keputusannya. Seorang istri yang berzina menyinggung perasaan 7, yang telah menciptakan wanita untuk setia dan patuh kepada suami mereka, dan oleh karena itu harus dihajar. Karena Tuhan hanya memiliki 7 wajah, bagaimanapun, hukuman harus terdiri dari hanya 6 pukulan, karena pukulan ke-7 adalah untuk orang asing, dan orang asing adalah wajah kematian. Jadi 6 pukulan pertama yang dipukul pria itu sah. Tetapi 94 sisanya telah menjadi pelanggaran terhadap dewa dan manusia, dan harus dihukum dengan cara yang sama. Sejak hari itu, aturan 6 menjadi bagian dari hukum umum, bersama dengan aturan praktis. Sang suami dibawa ke kaki Bukit Rhaenys, di mana dia diberi 94 pukulan oleh saudara laki-laki wanita yang meninggal, menggunakan tongkat ukuran yang sah. Ratu Visenya tidak berbagi kecintaan kakaknya pada musik dan lagu. Dia bukannya tanpa humor, bagaimanapun, dan selama bertahun-tahun menyimpan kebodohannya sendiri, seorang bungkuk sewaan bernama Lord Montkivache yang kejenakaannya sangat menghiburnya. Ketika dia tersedak sampai mati di lubang persik, Ratu memperoleh seekor kera dan mengenakannya dengan pakaian Lord Montkivache. Yang baru lebih pintar, dia biasa berkata. Namun ada kegelapan di Visenya Targaryen. Bagi sebagian besar dunia, dia menampilkan wajah suram seorang pejuang, tegas dan tak kenal ampun. Bahkan kecantikannya memiliki keunggulan untuk itu, kata pengagumnya. Yang tertua dari 3 kepala naga,
Visenya hidup lebih lama dari kedua saudara kandungnya, dan dikabarkan bahwa di tahun-tahun terakhirnya, ketika dia tidak bisa lagi menggunakan pedang, dia menyelidiki ilmu hitam, mencampur racun dan merapal mantra jahat. Beberapa bahkan menyarankan bahwa dia mungkin seorang pembunuh kerabat dan pembunuh raja, meskipun tidak ada bukti yang pernah ditawarkan untuk mendukung fitnah semacam itu. Ini akan menjadi ironi yang kejam jika benar, karena di masa mudanya tidak ada yang berbuat lebih banyak untuk melindungi raja. Visenya 2 kali menggunakan Dark Sister untuk membela Aegon ketika dia diserang oleh Dornish Cutthroats. Curiga dan ganas secara bergantian, dia tidak mempercayai siapapun kecuali saudara laki-lakinya. Selama Perang Dornish, dia mengenakan baju surat siang dan malam, bahkan di bawah pakaian istananya, dan mendesak raja untuk melakukan hal yang sama. Ketika Aegon menolak, Visenya menjadi marah. Bahkan dengan Black Fire di tanganmu, kamu hanya 1 orang, katanya kepadanya, dan aku tidak bisa selalu bersamamu. Ketika raja menunjukkan bahwa dia memiliki penjaga di sekelilingnya, Visenya menarik Dark Sister dan menebas pipinya begitu cepat sehingga para penjaga tidak punya waktu untuk bereaksi. Pengawalmu lambat dan malas, katanya. Aku bisa membunuhmu semudah aku memotongmu. Anda membutuhkan perlindungan yang lebih baik. Raja Aegon, berdarah, tidak punya pilihan selain setuju. Banyak raja memiliki juara untuk membela mereka. Aegon adalah penguasa 7 kerajaan, oleh karena itu, dia harus memiliki 7 juara, Ratu Visenya memutuskan. Demikianlah Kingsguard muncul, persaudaraan 7 ksatria, yang terbaik di dunia, berjubah dan lapis baja semuanya dalam warna putih murni, tanpa tujuan selain membela raja, menyerahkan hidup mereka sendiri untuknya jika perlu. Visenya mencontoh sumpah mereka pada orang-orang dari Night's Watch, seperti gagak berjubah hitam dari tembok, pedang putih melayani seumur hidup, menyerahkan semua tanah, gelar, dan barang-barang duniawi mereka untuk menjalani kehidupan kesucian dan kepatuhan, tanpa imbalan kecuali kehormatan. Begitu banyak ksatria maju untuk menawarkan diri mereka sebagai kandidat Kingsguard sehingga Raja Aegon mempertimbangkan untuk mengadakan turnamen besar untuk menentukan mana di antara mereka yang paling layak. Namun, Visenya tidak akan mendengarnya. Untuk menjadi ksatria Kingsguard membutuhkan lebih dari sekedar keterampilan senjata, dia menunjukkan. Dia tidak akan mengambil risiko menempatkan orang-orang yang tidak pasti kesetiaannya tentang raja, terlepas dari seberapa baik mereka tampil dalam jarak dekat. Dia akan memilih ksatria sendiri. Juara yang dia pilih adalah tua dan muda, tinggi dan pendek, gelap dan cantik. Mereka datang dari setiap sudut alam. Beberapa adalah putra yang lebih muda, yang lain ahli waris dari rumah-rumah kuno yang menyerahkan warisan mereka untuk melayani raja. Salah satunya adalah ksatria lindung nilai, lain lahir. Mereka semua cepat, kuat, jeli, terampil dengan pedang dan perisai, dan mengabdi kepada raja. Ini adalah nama-nama 7 Aegon, seperti yang tertulis dalam buku putih Kingsguard. Sir Richard Rothe, Sir Addison Hill, dari Cornfield, Sir Gregor Gode, Sir Griffith Gode, saudaranya, Sir Humphrey Simomer, Sir Robin Darklin, disebut Dark Robin, dan Sir Corlys Velaryon, Lord Commander. Sejarah telah mengkonfirmasi bahwa Visenya Targaryen memilih dengan baik. 2 dari 7 aslinya akan mati melindungi raja, dan semua akan melayani dengan keberanian sampai akhir hidup mereka. Banyak pria pemberani telah mengikuti jejak mereka sejak itu, menulis nama mereka di buku putih dan mengenakan jubah putih. Kingsguard tetap menjadi sinonim untuk kehormatan hingga hari ini. 16 Targaryen mengikuti Aegon si Naga ke tahta besi, sebelum dinasti itu akhirnya digulingkan dalam pemberontakan Robert. Mereka terhitung di antara mereka orang-orang bijak dan bodoh, orang-orang kejam dan baik hati, orang-orang baik dan jahat. Namun jika Raja Naga dianggap semata-mata berdasarkan warisan mereka, hukum dan institusi dan perbaikan yang mereka tinggalkan, nama Raja Aegon I berada di dekat bagian atas daftar, dalam damai maupun perang.